Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada dekade 1890-an, Raden Wiryatmaja ini menggunakan kas masjid ya untuk membantu para priyayi dan masyarakat Purwokerto yang terlilit utang oleh rentenir Cina, rentenir Tionghoa. Jadi mereka banyak yang terlilit utang gitu ya, karena kesalahan mereka sendiri. Jadi sebagian besar masyarakat priyayi di Purwokerto itu kalau menyelenggarakan resepsi, baik itu pernikahan maupun khitanan, itu bisa berlangsung berhari-hari gitu ya. Bisa dalam waktu mungkin yang paling singkat adalah 3 hari. Nah, tentu saja resepsi yang dilakukan dengan sangat hingar-bingar, tentu saja memerlukan biaya yang sangat besar. Jadi rupa-rupanya orang zaman dulu kalau menyelenggarakan resepsi, baik itu pernikahan dan khitanan, itu memang tujuannya adalah supaya memperoleh sumbangan yang besar. Nah, sehingga kemudian mereka berani membuat resepsi yang luar biasa dengan biaya yang tinggi. Nah, tetapi ternyata kalau kita lihat ya dari karakter orang Purwokerto, maka sumbangannya ternyata tidak bisa memenuhi target gitu ya. Nah, sehingga pikiran mereka kalau resepsinya hingar-bingar, biaya besar, maka juga akan mendapatkan keuntungan yang besar. Tetapi ternyata meleset gitu kan. Nah, sehingga yang terjadi adalah karena keborosan mereka dalam hal penyelenggaraan resepsi, maka mereka menjadi terlilit utang oleh para rentenir Tionghoa gitu ya. Nah, tentu saja mereka akan menjerit gitu ya, karena terjerat utang yang besar, sementara kemampuan untuk membayar juga kecil gitu ya. Nah, ini juga berlangsung pada masyarakat umum. Jadi di Purwokerto memang seringkali kita melihat ya bahwa upacara resepsi perkawinan dan khitanan itu memang seringkali dilakukan sangat meriah gitu ya. Bahkan sebenarnya tidak sesuai dengan kemampuan dari masing-masing penduduk gitu ya. Jadi sebenarnya mereka tidak mempunyai kemampuan untuk menyelenggarakan resepsi seperti itu. Nah, ujung-ujungnya mereka ternyata berutang pada rentenir. Nah, karena utang pada rentenir, maka utang itu berbunga-bunga gitu ya. Bunga kemudian berbunga lagi, berbunga lagi. Nah, sehingga akhirnya utangnya menumpuk. Nah, tentu saja dalam posisi utang menumpuk, sementara sumbangan dari masyarakat, sumbangan dari orang yang hadir itu ternyata tidak mencukupi gitu ya. Apalagi kalau pada masa itu uang itu sangat sulit ya, tidak ada uang ya. Sehingga orang kemudian lebih banyak memberi sumbangan dalam bentuk barang ya. Jadi saya kira pada masa lampau sumbangan-sumbangan itu lebih banyak dalam bentuk barang gitu ya. Nah, tentu saja barang pun tidak mudah untuk dijual gitu kan. Nah, sehingga akhirnya mereka mendapatkan kesulitan ketika ditagih oleh para rentenir itu. Nah, sehingga Patih Wiratmaja ini terketuk untuk membantu mereka yang mendapat kesulitan itu. Nah, tentu saja ketika Snuk Gorgronyo datang ke Purwokerto, kemudian mendengar bahwa uang masjid dimanfaatkan untuk membantu atau memberikan piutang kepada para apa para priayi dan masyarakat, itu kemudian dilarang oleh Snuk. Jadi menurut Snuk, uang masjid, uang kas masjid
tidak boleh digunakan selain untuk keperluan masjid. Nah, sehingga Patih Wiratmaja memang menghadapi suatu dilema pada waktu itu. Tetapi ternyata bahwa ketika uang masjid harus pulang dalam keadaan utuh, ternyata penduduk Purwokerto itu dengan baik juga ya, karena Patih Wiratmaja sudah berbuat baik memberi pinjaman, tetapi mereka juga membalasnya dengan kebaikan juga, sehingga ketika uang itu ditarik dari masyarakat, maka uang pinjaman dari kas masjid itu bisa tertutup seluruhnya. Artinya Patih Wiratmaja tidak mengalami masalah ketika menarik kembali uang masjid kas dari masyarakat. Nah, sehingga bisa, artinya uang itu kembali secara penuh. Nah, itulah suatu prestasi yang mungkin sangat baik ya, dan mungkin nanti akan berubah ya. Jadi Senuk melarang, tapi kemudian asisten residen mungkin akan berpikir lain. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.